memang ajas feng shui adalah keseimbangan juga kan. Ya. Jadi jangan ada beban yang berat sebelah pada sebuah bangunan gitu ya. Tetapi bukan berarti empat kamar berderet itu menjadi pantangan. Ya, kalau 4 pintu tembus, ini yang jadi masalah. Kalau itu koridor kecil, karena energi negatifnya terlalu tinggi. Memang yang paling tidak boleh adalah pintu utama nggak boleh di bawah tangga. Gawangan masuk ke dalam bagian dalam rumah juga nggak boleh. Pintu kamar pun sebaiknya, dan pintu apapun sebaiknya jangan, kecuali itu pintu kamar mandi WC, pintu gudang, nah itu nggak masalah juga kan. Sumur itu akan mengeluarkan energi ya, ada uap-uap air yang keluar, sehingga kalau Anda tidur di kamar yang ada sumurnya, maka nggak usah heran suka ada orang yang kelihatan berkelebat di samping Anda. Karena tahun macan air, ini airnya tergolong besar, sehingga dikhawatirkan Anda mudah kena tipu, mudah masuk dalam dunia hayalan dan lain sebagainya. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabar Anda di malam tahun baru ini? Pak Gan, selamat malam. Selamat malam juga Gan. Malam tahun baru kemana Pak Gan? Ada hal yang penting sebetulnya. Menjumpai sahabat Sonora dimanapun berada. Terutama untuk mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tinggal 2021. Selamat datang 2022. Apapun yang baik, semoga teruslah berkelanjutan. Yang buruk biarkan lenyap, tak lagi menyisakan kekhawatiran. Tentu saja dengan harapan agar di tahun yang baru ini kesuksesan juragan semua, kita semua makin berkelancaran. Amin. Keberuntungan pun kian menjulangkan kebahagiaan. Nah, kalau kita berbicara tidak lagi menyisakan kekhawatiran, tentu saja kita harus bisa berolah benak dong ya, agar resolusi kita lebih baik lagi dong ke depan. Ya, untuk itu logika dan naluri harus benar-benar setara dan selaras, bukan begitu juga Gandenil? Setara agar logika dan naluri bisa berkeseiringan. Selaras tentunya agar keduanya saling bahu-membahu. Kita butuh logika, juga butuh naluri. Nah, karenanya tentu saja depresi, perasaan tertekan harus kita buang deh, kita kalahkan, harus enyah. Karena di tahun yang baru, benak kita harus semua baru dong. Betul. Iya. Nah, keberuntungan menjulangkan kebahagiaan, tentu saja kita berharap semuanya baik. Dan kalau kita berbicara keberuntungan, toh keberuntungan itu tidak hanya mencakup material dong. Kita perlu sehat, itu nomor satu dulu. Kemudian juga harmonis, baik dengan keluarga maupun dalam bermasyarakat dan berrelasi bisnis tentunya. Nah, supaya itu tercapai, apa yang perlu kita lakukan? Buang dong energi negatif. Kalau energi negatif kita buang, yang masuk pasti energi positif. Ya, karena kan kalau yang nggak bisa ada kekosongan, yang negatif buang, yang positifnya masuk dong ya. Maka orang bilang juga kan, kalau kita nih mencintai alam, itu artinya kita mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau dari feng shui juga kan, alam itu adalah rumah kita paling besar loh. Kemudian yang kita sendiri, tubuh kita adalah rumah paling kecil loh.
Nah, rumah kita sendiri yang kita huni tentu saja harus kita rawat. Kita rawat yang baik. Kalau kita rawat dengan baik seperti petani nih misalnya. Petani kan selalu menanam bibit tanaman dengan yang bagus-bagus tuh juga kan. Supaya hasilnya bagus. Nah, kalau kita juga memasukkan segala sesuatu yang positif ke dalam benak, hasilnya pasti konstruktif dong. Nggak mungkin yang ditanam hasilnya berbeda dong. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya di malam hari ini, saya mau mengingatkan kepada sahabat kita, sahabat Sonora dimanapun berada, karena kesuksesan mereka nih penting buat kita nih juga kan. Ya, nah kita harus mengamati bagaimana kita mengatur feng shui yang baik. Nah, berkaitan dengan itu, tentu saja karena kita nih adanya di era transisi nih. Kalau menurut feng shui ramalan 12 yo, ini masa sebentar lagi tanggal 3 nih ya. Itu masuk ke bulan ke-12 Imlek tuh juga kan, Cap Jigwe. Bulan terakhir juga ya Pak ya? Nah, tapi kita udah upload tuh dia punya video, tolong disimak deh supaya kita jangan rancu menghadapi bulan ini supaya di tahun berikut. Nah, kalau tahun berikut ini yang saya maksud nih tahun Imlek loh ya, yang nanti mulainya 1 Februari 2022. Nah, kemudian besok atau lusa saya akan upload mengenai bagaimana sih fenomena tahun macan air ya yang kita predikatkan dengan tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki diseksamai. Tapi ada satu hal nih juga kan. Bagaimana sih Pak Kang, Pak Daniel? Gua ini kan lagi pusing, masih banyak utang katanya. Waduh, kalau masih banyak utang bagaimana bisa punya resolusi buat masa mendatang nih? Iya nih, bingung Pak Kang, kalau banyak utang kan terus kepakai semua ya. Nah, tetapi jangan khawatir, putra saya Kang Sifat itu udah mengupload dia punya video ya berkat pembicaraan tiap Senin tuh bersama Sonora ya di Instagram. Itu di videonya berjudul sering terlilit hutang. Ya, ada tip feng shui-nya tuh buat menyiasati hal itu. Ya, bagaimana nih juragan? Kita mau ada caranya. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah pesimis, ya, jangan pernah skeptis. Kita harus terus mengukir ya masa depan dengan sebaik mungkin. Tapi jangan salah sebut. Kadang-kadang ada orang bilang begini nih juragan. Gantungkan cita-citamu setinggi bulan, kalaupun jatuh nanti jatuhnya ke bintang-bintang. Saya pikir bintang lebih rendah daripada bulan. Apa nggak terbalik? Mungkin yang kita patut kita camkan, tak gantungkan cita-cita setinggi langit, kalaupun jatuh, ya jatuhnya ke bintang-bintang gitu kan? Nah, ini yang perlu kita camkan benar. Nah, ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sonora. Bisa kita lanjut? Bisa di YouTube ini maksudnya Pak Kang? Iya. Ya. Ya, saya mau bicara mengenai hal-hal penting agar apa yang tadi kita katakan sebagai apa itu energi negatif ya bisa kita buang semua nih juga kan. Ya, kita mau bicara seputar aliran air, rumah yang lantainya 1,5, terus tangga ya, dapur dengan adanya pintu samping, kemudian juga seputar kamar tidur kalau waktunya bisa terkejar. Ada diary of Kera Setiawan pada video atap dan pintu magnet rezeki. Dia bertanya begini nih juga Ganjanil. Gimana pertanyaannya Pak Kang? Apa yang dimaksud dengan aliran air? Bagaimana tahu arah aliran air? Ya kalau arah aliran air kita tahu lah ya kemana. Nggak usah repot-repot. Misalnya kita ambil selang kita semprotkan, itu alirannya kan begitu dong. Jadi arahnya dari diri kita muncrat keluar, begitu kan? Ya. Terima kasih Pak Kang. Jadi yang dimaksud mungkin ini aliran-aliran air di sekitar rumah. Ya memang aliran air riol
di depan rumah itu penting. Jangan sampai alirannya itu menjauhi rumah menjauhi rumah kita. Tapi baiklah air itu mengalir ke arah rumah kita juga kan. Karena itulah yang terbaik gitu ya. Oke. Iya. Nah, terus kita juga lihat nih aliran sungai yang terdekat di mana gitu supaya alirannya itu tidak terbuang percuma ya. Nah, kemudian aliran buangan di dalam rumah kita sendiri. Misalnya dari pembuangan kotoran dari kamar mandi ya, apalagi dari yang namanya kloset. Jangan sampai salurannya ada di bawah kompor misalnya. Terus keluar melalui tengah-tengah pintu utama, itu tentu jelek gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Wisda Ianti ya. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi 1. Ya. Bagaimana kalau rumah 2 lantai tetapi hanya bagian belakang yang ditinggali? Boleh nggak? Juga Daniel. Rumah 2 lantai. Bagian belakang yang ditinggali. Betul, boleh nggak? Enggak. Sebetulnya nggak ada aturan. Remaja pakai yang depan kosong. Kalau begini juga kan, kalau misalnya kita bicara umum nih, depan sama belakang, janganlah anak-anak di depan, tapi orang tua yang di depan, anak-anak di belakang. Namanya juga orang tua harus jaga anak gitu. Tapi kalau berkaitan dengan analisa yang pribadi, kita harus menghitung. Ya bisa aja yang terbaik itu yang dihuni adalah kamar-kamar bagian belakang. Itu bisa aja terjadi. Jadi jawabannya nggak ada masalah kalau sepanjang itu memang benar dan tidak menyalahi pantangan. Misalnya kamar itu tidak berada di bawah atau di atas dapur misalnya, itu contoh ya. Nah, kemudian dia bertanya lagi nih si Wisdayanti pada pertanyaan kedua ya. Rumah 2 lantai tetapi di lantai 2 hanya setengah, tidak full ke depan. Ya, nah pertanyaan semacam ini sama nih dengan yang diajukan oleh Yuniawan Mohtar pada video Cap Jigwe bulan ke-12 Imlek. Pakang, mohon dibahas feng shui rumah setengah lantai. Mungkin yang dimaksud 1,5 lantai. Nah, kalau 1,5 lantai, yang penting seperti apa yang dikatakan oleh Wisda, ya, jangan yang dibangun bagian depan. Memang yang dibangun harus bagian belakang juga kan. Oh, oke. Ya, jadi jangan gede kepala gitu. Jangan di depan. Ya. Jadi kalau di belakang tidak masalah. Ya. Nah, justru semakin kalau posisinya itu sudah dihitung betul bahwa posisi tadi adalah cocok dengan kepala keluarga, peninggian setengah lantai pada bagian belakang itu malah bagus sekali juga kan. Oke, saya lanjut dengan Luat Silitonga pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu ke 1. Dia juga ngajukan 2 pertanyaan. Dalam satu rumah bolehkah ada 2 tangga, Pak? Boleh nggak juga kan? Enggak. Kamu jawabannya enggak terus ya, Pak? Ya begini, tangga itu harus ditanya di mana nih. Misalnya gini, kita masuk ke dalam rumah nih. Ya. Terus di kiri kita ada tangga, di kanan kita ada tangga juga kan. Ini nggak bagus. Oke. Kemudian misalnya Anda membeli 2 rumah yang 2 lantai sama-sama nih. Kemudian ada gabung, karena ada dua tangga tuh. Betul. Ya, nah ini juga nggak boleh ya. Semakin banyak penggabungan rumah, tangganya semakin banyak. Itu pernah kita bahas tuh, itu jelek gitu ya, nggak boleh. Tetapi ada orang yang dua tangga itu, tangga utama dan tangga servis juga kan. Oh ya, betul. Iya, itu nggak masalah dong. Kemudian kalau 2 lantai itu misalnya 2 tangga itu misalnya gini, dari lantai 1 ke lantai 2 tangganya di posisi di timur misalnya. Terus dari lantai 2 ke lantai 3 adanya di tenggara. Itu kan 2 lantai itu yang berbeda. Tapi dia tujuannya berbeda, yang satu dari lantai 1 ke 2, yang kemudian 2 ke 3, ya nggak masalah juga kan. Oh, oke. Ya, nah dia pertanyaan komen yang kedua nih.
Rumah hadap barat, dia bilang, bagaimana baiknya posisi dapur dan pintu samping. Rumahnya hadap ke barat nih, ya, posisi dapurnya, pintu sampingnya di mana, ya. Ya, jadi kita lihat kalau rumah hadap barat di depan barat kan, nah kita lihat ke depan sana barat. Sini apa nih? Ini selatan, belakang timur dong, kanan utara tuh, ya. Nah, ruang dapur bagusnya di tenggara atau di barat laut. Nah, yang penting posisi kompornya, jangan keliru. Ya, posisi kompornya di tenggara misalnya, masaknya tuh harus yang masak harus hadapnya ke selatan, ya. Tetapi harus meletakkan cermin pada dinding di timur menghadap ke api kompor. Sedangkan harus ada cerminnya, Pak Kang, ya? Kenapa? Harus ada cerminnya. Harus, ya. Karena posisi di tenggara yang masak kan menghadapnya ke selatan, ya. Jadi supaya apa? Supaya apinya membesar. Nah, kalau yang misalnya di barat laut tadi, yang masak kan menghadapnya ke utara tuh, Betul. ya. Nah, tetapi karena barat laut itu kan adanya di depan juga kan. Barat kan depan gini. Depan kiri itu barat daya, depan kanan barat laut juga kan. Nah, dia ada di barat laut, berarti bisa diakses, ada pintu dari jalan raya toh. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau yang di tenggara yang hadap ke selatan sebaiknya meletakkan cermin pada dinding timur hadap ke kompor, ya. Karena supaya api itu betul-betul menyala terang karena timur adalah posisi daripada kayu. Kemudian kita mau bahas seputar kamar tidur. Jarang sekali nih pertanyaan mengenai kamar tidur. Pak Kang, sebelum kamar tidur, pintu sampingnya tadi gimana, Pak Kang? Pintu samping, oh iya, Anda luar biasa loh, ya. Yang bagus tuh pada sektor selatan atau utara juga kan? Selatan atau utara? Iya. Tembusnya ke dapur nggak apa-apa itu? Kenapa? Tembusnya ke dapur nggak apa-apa? Tembusnya ke dapur? Enggak dong, kan dapurnya di tenggara. Jadi sebelumnya kan masak menghadap ke selatan bukan berarti dapur ada di selatan toh. Yang masak yang menghadap ke selatan, jangan keliru kita. Tapi luar biasa, Anda memang patut memperoleh 2 jempol. Terima kasih, Pak. Ya. Patut memperoleh itu kue ranjang, Pak Kang. Enggak, sebagai moderator luar biasa Anda kalau kemudian di-hire untuk membawa acara. Luar biasa. Jadi jangan begini pasaran naik dong ya. Oh, terima kasih loh, Pak. Oke, dari pintu samping sudah, sekarang ke kamar tidur berarti ya? Iya, ada acai-acai ini. Ya, pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi 1. Pak Kang, kalau kamar tidur deretan 4 boleh nggak ya? Nah, ada kamar tidur nih, berderet-deret 4 kamar nih. Apakah dia begini, horizontal, apakah dia begini, vertikal? Jadi, boleh nggak tuh? Kosan saya berderet 7, Pak Kang. Nah, itu dia. Apalagi kalau hotel. Oh, iya betul. Jadi gini, memang ajas feng shui adalah keseimbangan juga kan. Ya. Jadi jangan ada beban yang berat sebelah pada sebuah bangunan gitu ya. Tetapi bukan berarti 4 kamar berderet itu menjadi pantangan. Ya. Kalau 4 pintu tembus, ini yang jadi masalah. Kalau itu koridor kecil, karena energi negatifnya terlalu tinggi. Tapi kalau kamar berderet 4, pada umumnya tidak masalah, kecuali secara perhitungan khusus tempat itu tempat yang negatif, tempat-tempat yang jelek untuk kamar tidur. Nah, itu berbeda gitu ya. Ini secara umum ya nggak ada masalah gitu ya. Kemudian ada Iwan Setiawan. Ya. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi 1. Kalau masuk kamar tidur melewati bawah tangga boleh nggak ya? Bagaimana juga kan? Tidur. Kamar tidur. Jadi Anda mau masuk kamar tidur nih juga kan? Nah, setelah di pintu nih,
Katakanlah pintu itu dikunci, ada buka nih kuncinya, ceklek, tapi lihat dulu ke atas, ada tangga di atas. Oh, apa? Miring gitu ya? Iya, ada tangga itu bisa step tangga ya, bisa juga bogdes. Ya, bogdes itu kan pemberhentian tangga juga kan. Ya, ya. Nah, boleh nggak? Ini kan kita sudah banyak bahas ya, bahwa pintu memang yang paling tidak boleh adalah pintu utama, nggak boleh di bawah tangga. Gawangan masuk ke dalam bagian dalam rumah juga nggak boleh. Pintu kamar pun sebaiknya, dan pintu apapun sebaiknya jangan, kecuali itu pintu kamar mandi WC, pintu gudang, nah itu nggak masalah juga kan. Tapi pintu-pintu yang punya peran, tuh apalagi misalnya pintu dapur, ya jangan di bawah tangga gitu ya. Nah, ada satu lagi nih terakhir nih, pertanyaan mengenai kamar tidur dari Ratih Pramanik. Ratih Pramanik. Pada video step anak tangga dan rumah tangga, Pak Kang, apa akibatnya bila ada toren air di atas kamar tidur utama? Bagaimana menyiasati hal ini? Pindah torennya. Pindah torennya menurut Anda? Ya. Terus kemudian yang dapat borongan pindah toren itu Anda? Iya, nggak ada masalah lah. Boleh pasang, kan air. Iya, nggak masalah. Ya, kecuali toren air itu berada di pada sektor barat laut, karena akan merusak faktor ambisi dan pengontrolan baik terhadap pribadi ataupun pengayoman terhadap keluarga. Pak Kang, kenapa kalau api nggak boleh, kalau air boleh, Pak Kang? Kalau api nggak boleh apa? Kalau atasnya dapur kan nggak boleh, berarti elemen api nggak boleh di atas kamar tidur. Kenapa kalau air boleh, Pak? Nah, kalau air itu di atasnya, air itu juga adalah lambang kehidupan, gitu ya. Okay. Tapi api dalam hal ini di atas itu kan adalah sesuatu yang yang sifatnya yang terlalu panas gitu. Nah, sekarang kalau air di atas tempat tidur, memang kita perlu dingin kok tidur, perlu adem kok. Kalau kamar tidur bawahnya sumur, Pak Kang? Nah, itu nggak bagus ya, nggak bagus karena apa? Walau bagaimanapun sumur itu akan mengeluarkan energi ya, ada uap-uap air yang keluar, sehingga kalau Anda tidur di kamar yang ada sumurnya, maka nggak usah heran suka ada orang yang kelihatan berkelebat di samping Anda. Ya. Iya, semakin ditutup, semakin dia nongol gitu. Ya, maka orang bilang kalau ada sumur itu jadi banyak hantu gitu ya, apalagi ditutup. Ya, padahal belum tentu itu hantu. Sudah kita bahas itu 2 tahun apa 3 tahun yang lalu malahan. Waduh. Sama Anda kok bahasnya. Waduh, tambah beban. Saya lanjut sedikit ya. Baik, silakan. Soalnya kesian juga generasi Pramanik pasti masih nunggu nih. Ya. Selain barat laut nggak boleh, apalagi barat daya. Ya, barat daya dan barat timur laut dan sentral rumah sebaiknya juga tidak. Kenapa? Karena akan merusak kedisiplinan, ya, akan merusak spiritualisme kita, ya, dan juga sifat kita yang membumi, kita jadi mencelak-mencelek begitu ya. Tetapi itu pun kalau tokennya luar biasa besar juga kan, ya, sampai dia mendominasi ruangan, ya. Tapi kalau mau kecil-kecil aja enggak lah, enggak ada masalah lah. Kecuali kalau bocor. Ya, kalau bocor sih keterlaluan itu. Jadi kalaupun bagaimana dampaknya nggak akan besar. Jadi untuk juga generasi Pramanik nggak perlu terlalu khawatir untuk hal yang satu itu. Siap. Oke. Sudah semuanya yang di YouTube, Pak Kang? Sudah dong. Kita kan malam tahun baru mau jawab sebanyak-banyaknya nih. Makanya jawabannya agak ngebut gitu. Jadi
kepada sahabat Sonora yang merasa kecepatan, ya tolong diulang-ulang lah. Silahkan disimak lagi di YouTube Sonora FM 92, juga YouTube-nya Kang Hongkia. Bener sekali juga Gan. Sekarang kan waktunya kita mau jawab yang udah nunggu nih ya di rumahnya masing-masing atau lagi pada nenggak itu tuh bandrek apa bajigur. Masih ingat nggak? Cukup satu pertanyaan sebelum tanda waktu Pak Kang. Ini Boleh. Bambang Nur Latif. Ya. Nancy Ultra Romeo, London Alpha, Tango India, Fanta. Oke. Ya, Bambang Nur Latif ini tanggal 5 Iya. bulan 9 Iya. tahun 92. Tanggal 5/9/92, Imleknya tanggal 9 bulan 8 tahun 2543, hari Sabtu Sio Monyet. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Pekerjaan dan juga handicap saja Pak Kang. Kita punya 2 menit. Pekerjaan yang paling cocok adalah yang berunsur tanah dominan, kedua campuran tanah dan kayu, ada lagi yang ketiga saya nggak mau kasih tahu karena lambat sekali ya. Jadi saya mengharap agar Juragan Bambang Nur Latif berkonsentrasi ke bidang tanah dominan ya, atau tanah kayu atau tanah logam. Nah kemudian handicap ya, handicap. Keras kepala, pendendam itu yang harus dibuang karena mengganjal hoki, karena bisa prospek di depan mata pun menjadi susah diraih karena pikirannya bisa terbawa hanyut ke dalam dendam yang kesumat tadi. Jadi karena besok ini udah tahun baru, yang jelek-jelek tadi itu kan udah dikatakan ya, buang deh ya, agar segala sesuatu menjadi jauh lebih baik gitu ya. Nah, untuk itu saya berharap juga supaya Juragan Bambang Nur Latif sering memakai baju warna hijau dan merah ya, agar ambisinya yang besar itu bisa ditopang oleh semangatnya. Sebab semangatnya seringkali melempem sih. Kalau itu bisa, tentu hokinya terbuka lapang. Siap. Pak, di menit 30 kita jeda sebentar Pak kan? Oke. Sahabat Sonora, kita jeda sebentar, kita kembali saat lagi. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora di Feng Shui malam hari ini masih bersama dengan Bapak Kang Hongkia. Pak Kang? Iya. So Tapi pasti ini dong. Enggak. Ada Kakak Hongkia di sini Pak Kang. Halo Pak Kang. Halo juga. Ya ini bagaimana Mas Susi mau nanya? Enggak, jangan. Sahabat Sonora aja. Selamat siang Pak Kang. Ini sudah yang bergabung malam hari ini di WhatsApp Sonora ada Heri Haryanto, Hotel Eko Romeo Yankee. Oke. Haryantonya Hotel Alfa Romeo Yankee Alpha Nancy Tango Oscar. Oke.
laki-laki jelas namanya Heri Sip. Haryanto, ya kan? Tanggal lahirnya tanggal 9 April, Pak Kang. Tanggal 9 bulan 4 Tahun 76. tahun 9 April tahun 76, tanggal 10 Maret, tanggal 10 bulan 3 Imlek, Iya. tahun 2527, ya, hari Jumat, Jamnya jam 9 Sionaga, malam, Pak Kang, jam 23. jam 23. Jadi Iya, pertanyaannya adalah jenis pekerjaan yang cocok ini rencana mau buka usaha makanan. Kemudian handicapnya apa? Apakah perlu warna baju tertentu? iya, yang perlu dipakai adalah baju warna putih sesering mungkin. Kenapa? Masih ingat nggak? Kurang unsur logam. Betul sekali juga kan. Waduh, Anda mesti ngikut ini nih ujian. Kenaikan feng shui. Ya, betul sekali karena ambisinya Harry itu lemah. Ya, gampang menyerah gitu, gampang walaupun prinsipnya itu kuat gitu ya, leadershipnya kuat gitu ya. Nah, oleh sebab itu logam harus dikuatkan. Pakailah baju warna putih sesering mungkin, itu nomor satu. Tetapi saya minta tolong juga agar menjaga kesehatan tulang, paru, dan tenggorok karena sering radang dan gampang masuk angin. Ya, daging-daging tolong dikurangi. Ya. Kemudian bidang bisnisnya yang paling cocok yang berunsur air dominan. Nah, tadi dibilang mau dagang makanan nggak cocok. Dagang masakan juga nggak cocok. Tapi dia cocoknya dagang misalnya buka warung kopi gitu ya. Kan cairan tuh ya. Banyak sekali pilihan nggak semacam itu. Dunia plastik pun termasuk di dalam air gitu kan. Tetapi kalau berkaitan dengan pertanyaan juragan Harry yang bilang mau dagang makanan, tentu bisa aja dikombin antara minuman dengan makanan tadi. Tapi minumannya lebih diprioritaskan dong, lebih difokuskan dong. Kan memang ada kan selama ini kafe yang mengkhususkan kopi dan makanannya cuma tambahan gitu. Jangan mengkhususkan makanan kemudian kopinya tambahan, bisa terbalik gitu. Jadi Ya. pakai baju putih sebanyak mungkin. Betul, bukan sebanyak mungkin. Sesering mungkin. Sesering mungkin. Kalau sebanyak mungkin, kalau musim dingin nggak apa-apa, musim panas ampun. Dan karena sekarang ini Sionaga masih ciong ya, ini kan sebentar lagi masuk ke bulan ke-12. Jadi nanti juragan Harry cari tanggal dan bulan yang cocok, yang selaras untuk memulainya pada kalender Imlek 2573. Jadi jangan mulai di tahun kerbau, mulailah di tahun macan. Baik, mulai tahun depan berarti ya. Oke, kita lanjutkan yang bergabung kembali di WhatsApp Sonora 0812 112 9200. Selamat malam untuk Felix Gracianus. Felix pakai X. ADX, Fanta Eko, London India X, Silofon, Exodus Pak X-Ray. Iya betul, boleh. Gracianusnya Golf Romeo Alpha, Charlie India Alpha, Nancy Ultra Sierra. Oke. Ini tanggal 10 Iya, bulan 10 iya. tahun 86. Tahun 86. Ya, Tanggal 7 bulan 9 tahun 2537, lahir hari Jumat, sionya macan. jamnya 14. Jam 14, oke. Elemen yang usaha apa yang cocok ini kalau bidang yang berkaitan dengan mobil mainan yang pakai radio kontrol ini sedang dilakukan. Ada juga rencana buka usaha pengiriman jasa paket Pak Kang, ekspedisi. Begini, semua bidang boleh digeluti oleh Felix kecuali yang berkaitan dengan usaha berunsur tanah dominan. Tanah dominan diantaranya adalah bidang jasa. Oh, jasa masuk tanah Pak Kang? Betul. Oh, Jadi nggak boleh.
Jadi banyak loh. Jasa anu tanah dengan anu, jasa anu tak. Jadi ada tanah di dalamnya gitu toh. Nah, oleh sebab itu karena Felix itu bertentangan sekali dengan unsur tanah, jadi yang berkaitan dengan jasa apapun sebaiknya dihindari. Yang lainnya oke. Nah, selama ini kan sudah dikontrol berarti oke malah ya. oh berarti dia sudah maju selama ini gitu. Ya. Oke, kecuali tanah ya Felix ya. Betul Lalu ada sekali. rencana pindah rumah Pak Kang. Ya, pindah rumah sebaiknya dalam bulan ini masih oke, tapi setelah 1 Februari setahun ke depan sampai 21 Januari 2023 jangan. Oke, jadi bolehnya adalah bulan ini sampai Februari atau tahun 2023. Bukan sampai Februari loh. Sebelum Februari loh. Tahun ini sebelum Februari ya. Betul. Ya, dicari tanggalnya. Tentu saja harus dilihat pada kalender Imlek 2572 masih tahun kerbau punya ya. Tetapi setelah itu dia Felix harus menyeksamai kalender Imlek 2573 karena dia lagi ciong. Nah, yang lagi ciong saat-saat ciong dia harus hindari benar. Jangan sampai di situ malah terjadi masalah yang merugikan begitu. Untuk arahnya Pak kan? Arah rumah. Arah rumah sebaiknya timur laut timur. Timur laut timur. Ini sekalian, sekalian pakai komplit ini kesehatan handicap warna baju. Kesehatan boleh dibilang dia jarang sekali sakit ya. Baju dia pakai putih juga boleh ya, tapi nggak terlalu ini kok. Dia masih oke kok, ambisinya masih lumayan dapat cukup baik gitu ya. Oke. Baik, itu kalau bisa handicap ada? Nggak ada lagi, cuma itu aja dia. Luar biasa ya. Mm-mm. Ini pasti sukses dan bahagia loh Pak ini. Iya, makanya ya harus jangan sampai keliru. Tadi saya wanti-wanti jangan sampai melanggar tahun pantangan, tahun ciong, apalagi pada tanggal dan bulan yang dipantangkan gitu ya. Itu harus lebih hati-hati karena kalau itu kena batu sandungan di situ, takutnya recovery-nya kan menjadi lama, sayang waktunya gitu ya. Oke, terima kasih Felix. Saya lanjutkan ke Guntur Ramadan, Pak Kang. Guntur Ramadan pakai H. Pakai H. Guntur Ramadan, tanggal 10 Tanggal 10 bulan 2 tahun 95. tahun 95. 10/2/95 tanggal 11 bulan 1 tahun 2546 hari Jumat Sio Babi. Jamnya jam 1.15 Pagi siang? malam. Pagi-pagi Jam 1:15. 15 hari. Oke, Gitu, di Pak. hari. Oke. Kemudian istrinya ada Ella, double L, Echo London Alpha. Oke. Lahirnya tanggal 18 Tanggal 18 bulan 3 bulan 3 tahun 96. tahun 96. Jamnya jam 1 malam. Oke, jam 1 pagi ya? Iya betul. Oke. Wah, ini hari semuanya. Iya, dia lahir tanggal 29 bulan 1 tahun 2547, sionya tikus. Usaha yang cocok untuk masing-masing dan berdua dan arah rumahnya Pak Kang, itu saja. Ya, arah rumahnya cocok ke timur atau ke timur laut ya. Kedua-duanya memang cara berpikirnya sama ya, jadi bisa saling bahu-membahu ya. Namun satu hal patut diperhatikan, walaupun sio babi dan sio tikus tidak ciong, saya berharap kedua-duanya tidak membawa egonya, karena dua-duanya suka merasa dia yang paling berkuasa gitu ya, yang satu dengan yang lain, dan dua-duanya gampang tersinggung gitu ya. Nah, kalau ini nggak bisa ditanggulangi sebagaimana mestinya, kemudian rumahnya keliru menghadap ke utara atau selatan, saya khawatir gitu ya, takut satu ketika sulit sekali untuk mempertahankan kerukunannya gitu ya. Nah, bisnisnya yang ditanyakan toh? Pak Kang nih apa namanya mengirim kabar lagi sering bertengkar katanya, betul apa yang disampaikan Pak Kang?
Saya nggak berani ngomong lebih lanjut. Saya cuma khawatir. Oke. Jadi tolong Ketemu ya, tolong solusinya tolong ya, tolong berdua ya. tolong dimaknai apa yang saya maksud. Saya khawatir gitu ya, kalau nggak bisa menanggulangi hal itu sayang gitu ya. Karena cara berpikirnya sebetulnya sama. Yang penting egonya dijaga. Kemudian juga jangan gampang tersinggung, jangan mudah salah paham gitu ya. Baik. Nah, kalau itu bisa, maka keduanya akan saling mengisi dalam berbisnis. Nah, bisnis yang paling cocok untuk digeluti berdua, yang paling luar biasa, yang berunsur air dominan. Waduh. Ya, dua-duanya sama, ya bisa di situ. Nah, yang kedua, pilihan kedua adalah bidang berunsur tanah dominan untuk suaminya, logam dominan untuk istrinya, ya. Tapi logam dominan bisa juga bersama-sama mereka berdua gitu ya. Ya. Nah, pilihan yang terakhir ya gabungan antara tanah dengan air. Tapi saya berharap mereka berdua usaha di bidang berunsur air dominan. Ya. Oke, selama ini saya boleh tahu dia usahanya apa? Nggak ada. Disebutkan, Pak. Dia nggak sebutkan. Oke, nggak masalah. Air dominan ya. Siap. Terima kasih tadi sudah terhubung kembali dengan Ibu Ayu. Selamat malam Bu Ayu. Ya, selamat malam. Silakan dengan Pak Kang. Oh iya. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam. Selamat. Saya mau tanya, minta tolong ya Pak Kang. Boleh, boleh. Nah, nama saya Ibu Wiwi Sariningsih. Wiwi, Wiwi Sariningsih. Wiwi Sariningsih. Ya, Rizky ya. Tanggal lahir saya Ya, 5 Januari 5 Januari 1969. saat 5 Januari tahun 69, lahir Imleknya tanggal 17 bulan 11 tahun 2519, hari Minggu itu Ibu. Ya, sionya sio monyet. Hari Minggu betul, hari Minggu. Iya, ya. jamnya? Jamnya sekitar jam lahir jam sekitar pagi ya, jam 7 apa sampai jam 8 gitu katanya. Oh, tapi jam 7 nggak mungkin kurang ya? Ya? Nggak mungkin di bawah jam 7 toh? Ya, mungkin ya kan. Kemungkinan sekitar segitu karena ibu saya sejak almarhum lama. Iya, ya. tapi kalau saya menghitungnya di atas jam 7 Ibu. Kalau di bawah jam 7 agak beda gitu ya. Oh iya. Iya. Nah, tapi saya mau tanya Ibu. Ibu telapak tangan suka berkeringat, agak berkeringat. Iya, suka. Betul ya? Kalau begitu Saya, kalau gitu jamnya betul, Bu. Dan Ibu lebih senang tinggal di rumah, cinta sama rumah ya? cinta sama rumah, suka di rumah sih. Betul. Kalau gitu betul, Bu, jamnya. Betul. Ya, kemudian Jadi yang mau masalah saya tuh gini Kak, Pak Dan. ya, Saya menempati rumah, dulunya saya kontrak. Saya kan kepala keluarga ya selama 15 tahun. oke. Dua. Terus saya itu selama kontrak, saya semakin meningkat. Tapi saya ngumpulin uang bisa beli rumah, bisa bikin rumah. Terus rumah itu saya tempati, setelah saya tempati rumah saya sendiri, selama 5 tahun ini saya semakin merosot, semuanya hilang. Ini tinggal rumah. Saya pengen kalau rumah itu tidak cocok buat saya mau jual gitu loh Pak. Nah, masalah saya. Sekarang gini Ibu, saya potong dulu ya. Kalau Ibu waktu dulu pindah ngadepnya utara selatan, Ibu maju Bu. Tapi kalau Ibu sekarang pindahnya menghadap ke timur, ke tenggara, ke timur laut, Ibu masalah Bu. Oh iya. Makanya itu saya juga inisiatif mau menjual rumah saya. Terus setelah nanti rumah saya ini sebelum saya menempati rumah yang baru, saya minta tolong sama Pak Kang. Nanti rumah saya yang baru itu menghadap kemana, terus bagaimana lah nanti kedepannya yang terbaik. Ibu cocoknya menghadap ke utara. Sekarang ini Ibu rumahnya menghadap ke mana Ibu? Ke timur. Ya ke timur. Tadi saya bilang kalau Ibu pindahnya ke timur, Ibu masalah. Keuangan Ibu bakal melorot habis. Iya. Saya atur semua terjual habis. Iya, tapi saya mau minta tolong dulu boleh Bu? Takut saya lupa. Ya. Boleh saya minta tolong? Ya.
Ibu demen bener makan manis-manis ya Bu ya? Suka Mas. Iya, terlalu bukannya suka Bu. Terlalu. Ya. Saya bisa minta tolong dikurangi ya Bu ya? Oh iya Pak, terima kasih. Iya. Iya. Terus selanjutnya rumah saya harus menghadap ke utara, ya. Betul. Terus saya kalau mau beli buku si Pak Kang itu perletaan itu ada. Kalau yang perletakan nggak ada Bu. Ibu dengar aja video-video yang sudah diupload. Itu banyak kok Bu menjelaskan soal pintu, menjelaskan ruang tamu, dapur, kamar tidur. Oh Ya. itu ada ya. Iya, nanti kalau ada yang kurang jelas, Ibu bisa telepon Bu. Saya hadir tiap Jumat malam ya untuk sahabat Sonora, termasuk untuk kepentingan Ibu tentunya. Iya. Berarti tadi sudah ada solusi rumah saya harus menghadap ke utara. Terus bisnis saya harusnya apa ini yang bagus banget? Ibu kalau masak enak banget kok Bu. Ya alhamdulillah banyak yang seperti itu. Iya. Tapi saya pengen mencoba ini buka rumah makan, cita-cita saya. Iya memang cocok Bu. Dan Ibu cocok di bidang busa api, tanah dan air. Jadi Ibu jual minuman juga cocok. Selama ini Ibu bisnis apa ya? Boleh tahu? Saya bisnisnya serabutan, apa aja saya mau gitu loh. Dan ada teman ngajak ini, saya mau ngajak bisnis ini. Cuma kalau Ibu ini karena corona, terus jadi saya sudah 1 tahun ini saya vakum, saya nggak. Iya, tapi kalau Ibu masuk ke misalnya 9 bahan pokok yang bukan cairan, Ibu nombok loh Ibu. Iya, ya inilah 5 tahun ini saya nombok. Iya. Saya cocoknya apa ini air sama apa? Api, tanah, air Bu. Api, tanah, air. Betul. Nanti Ibu lihat di buku bidang api, bidang tanah, bidang air itu apa aja, banyak sekali pilihannya Bu. Oh iya, ya ini kan saya lihat di ini YouTube kok ada ini ya buku di Graha Media gitu ya. Iya, Ibu juga bisa pesan lewat Sonora kok Bu. Oh iya. Terus kira-kira tahun ini bagaimana Kak? Bu Bibi, mohon maaf saya putus di sini, waktunya sudah habis. Oh iya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Semoga menjawab pertanyaannya. Pak Kang, sisa 1 menit terakhir, ada yang mau disampaikan buat sahabat Sonora menyambut tahun yang baru. Iya, tapi sebelum itu saya mau sampaikan buat Ibu Wiwik bahwa Sio Monyet di tahun mendatang minta maaf, ciong banget nggak boleh pindah rumah. Jadi kalau mau pindah rumah ya di 1 bulan ini, di Januari ini cari tanggal yang paling selaras. Ya. Satu hal untuk sahabat Sonora dimanapun berada, walaupun Anda sekarang ini merasa luar biasa hebat, sukses besar, tolong jangan gegabah karena tahun macan air ini airnya tergolong besar sehingga dikhawatirkan Anda mudah kena tipu, mudah masuk dalam dunia hayalan dan lain sebagainya ya. Jadi tetapi jangan pernah bersikap pesimis. Begitu pula terutama kepada Anda yang selama ini misalnya gagal apakah karena keliru feng shui atau juga karena memang lagi ciong atau jumlah nilai keberuntungannya rendah ya. Tentu saja jangan pesimis karena di malam ini adalah malam tahun baru kalender nasional internasional. Saatnya kita untuk meresolusikan masa depan yang lebih baik ya. Kalau solusinya kurang tepat ya dibikin tepat. Mungkin karena target Anda terlalu besar kemarin sehingga gampang terjerembab. Tolong diintrospeksikan kembali. Tetapi satu hal seperti di awal kita sudah sampaikan juga Daniel bahwa yang negatif apapun itu ya, merasa kalah, merasa terkalahkan, merasa tidak punya harapan, itu semua harus dibuang jauh-jauh ya. Sikap dan pemikiran yang seimbang antara logika dengan naluri harus betul-betul dikembangkan ya. Nah untuk itu tentu saja kita nggak sekedar bicara, tetapi kita juga sudah menyiapkan bahasan mengenai 12 show di masa transisi. Tolong itu diseksamai, mudah-mudahan sangat bermanfaat ya buat sahabat Sonora.
ya, dan juga nantinya kemudian masalah fenomenanya ya. Walaupun saya berharap untuk lebih jelasnya tentu sahabat Sonora diharapkan dapat menyimak bukunya karena jauh lebih jelas ya, lebih transparan mengenai apa-apa saja sih yang berkaitan dengan Anda. Tinjauannya bukan hanya sekedar show tetapi berkaitan dengan usia dan juga jumlah nilai keberuntungan juga kan ya. Nah, dan kalau Anda selama ini terlilit hutang, jangan pernah khawatir karena banyak video yang telah diupload untuk itu, terutama yang tadi sudah disampaikan. Simaklah video yang diupload oleh putra saya Kang Sifat yang berjudul Sering Terlilit Hutang. Ya, lihat tip feng shui-nya apa dan cari selaknya, jangan pernah menyerah karena masa depan tentunya harus kita menangkan bersama. Baik, Pak Kang, terima kasih untuk waktunya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga kan. Ya, sukses selalu, sehat selalu. Sampaikan salam saya buat semua sahabat di studios dan juga yang sedang menyimak di rumah masing-masing. Terima kasih Pak Kang, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.